Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 69 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Menatap mata Vivian Low yang ragu, Aiden Enzo berpikir sejenak dan berkata, "Vivian, Hergan Carlos dia mengenal Camelia Emer. Dia hanya melihat wajah Camelia Emer dan bersikap sopan padaku." Camelia Emer. Vivian Low terkejut, dan tiba-tiba berpikir bahwa ibu tiri Aiden Enzo tampaknya adalah wanita yang sangat kuat. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak curiga, dan berkata, "Tidak heran, saya pikir Anda, ada apa?" Aiden Enzo tiba-tiba menjadi gugup. Apakah Vivian Low menebak sesuatu? Tidak, tidurlah lebih awal, masih ada banyak hal di perusahaan besok. Vivian Low tersenyum, tanpa berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa hari, Geraldine Sol hampir dibangkitkan, dan mulai menjadi iblis di villa. Guora Low sakit kepala melihatnya bergumam tentang pemilik villa sepanjang hari. "Geraldine Sol, bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal itu sepanjang hari? Bukankah lebih baik tinggal di sini dengan keluarga Sol damai? Kamu harus membuang hal-hal untuk bahagia." Guora Low tidak berdaya, menyaksikan Geraldine Sol berkonsultasi dengan pengacara. Saya merasa bahwa cepat atau lambat keluarga ini akan dikacaukan olehnya. Geraldine Sol menutup telepon, melirik Guora Low, dan memarahi, "Apa yang kamu tahu? Kamu tahu cara bermain catur dengan orang-orang tua sepanjang hari, apakah kamu peduli dengan apapun di rumah? Vivian membeli villa ini, kenapa menulis nama bajingan itu? Aku tidak setuju. Aku harus mengganti namanya menjadi namaku, agar bajingan tak berguna itu tidak bisa sombong di depanku." Sombong, hanya karena dia adalah pria yang putus asa, mengapa dia mendominasi di depannya? Jika Anda tidak membiarkan diri Anda tidur di kamar tidur utama, di kamar yang begitu mewah dan mewah, itu akan membuang-buang waktu bagi hantu malang itu untuk tidur. Guora Low menghela nafas, meletakkan korannya, dan berkata, "Berhenti saja, aku akan memberitahumu." "Apa, sampah macam apa yang ingin kamu bicarakan?" Geraldine Sol melotot ketidakpuasan dan terus mengutuk, "Guora Low, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kamu baru saja melihat Aiden Enzo kenal Hergan Carlos, mengapa kamu menyanjung pria yang tidak menjanjikan itu?" Saya bertanya, tidak ada seorang pun dari kantor real estate mereka yang mengenal Aiden Enzo sama sekali. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada Hergan Carlos, tetapi dia benar-benar merendahkan dirinya untuk sampah itu. Lihat, Hergan Carlos, seperti kamu, juga idiot. Mungkin, kalian berdua ditipu oleh Aiden Enzo dan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Guora bangkit dan berteriak, "Kamu sangat buta. Lakukan saja itu, dan ketika kamu menyingkirkan pekerjaan rumah ini, apa yang akan kamu lakukan ketika aku melihatnya? Guora Low, kamu akan mati. Apa yang kamu lakukan padaku?" Geraldine Sol berdiri dengan marah, menunjuk ke arah Guora Low dan memarahi, lalu naik untuk mencakar dan mencakar, "Kamu berani memarahiku sekarang, siapapun yang memberimu nyali, aku akan mencakarmu sampai mati." Guora Low memanggil dengan sedih, dia berlari keluar dari villa dan mengutuk beberapa waktu. Di sini, Geraldine Sol seperti ayam betina yang menang, sombong dan agung. Setelah itu, dia berpakaian, membawa tasnya dan keluar. Dia membuat janji dengan seorang pengacara untuk menanyakan tentang perubahan nama, properti, serta pembagian properti sebelum dan sesudah menikah. Setelah keluar, dia bergegas ke restoran teh yang telah dia janjikan. Di tengah jalan, dia juga menelepon Francisco Ferris. Dia telah menelepon selama beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada yang menjawab. Geraldine Sol secara alami mendengar angin dan berkata bahwa keluarga Ferris pindah dari Sangjiang, dan bahkan perusahaan keluarga Ferris pindah. Mengapa Geraldine Sol tidak terburu-buru? Itu menantu kesayangannya. "Hei, Tuan, saya akan pergi ke restoran teh ala Hong Kong, mau kemana?" Geraldine Sol melirik keluar jendela mobil, jalannya salah, kemana arahnya? Ini mengemudi ke pinggiran kota. "Hei, Tuan, apakah kamu tahu jalannya?"
Aku tidak tahu jalannya. Aku turun dari mobil. Geraldine Sol memarahi dengan keras, bodoh sekali. Kamu bahkan tidak tahu jalannya dan kamu keluar untuk mengemudi. Apakah kamu mencoba menipuku? Aku bukan orang asing, mainkan jam tangan untukku, dan aku akan mengajukan keluhan terhadapmu nanti. Geraldine Sol mengutuk. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pengemudi itu mengenakan topeng dan topi, menutupi seluruh wajahnya. Aduh, orang ini tidak mungkin perampok, kan? Geraldine Sol panik, membanting pintu mobil dengan putus asa, dan berteriak, saya ingin keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Jika Anda tidak berhenti, saya akan memanggil polisi. Roda berputar dengan keras, seluruh mobil bergetar, dan Geraldine Sol membenturkan kepalanya ke arah pintu mobil mengetuk, tiba-tiba pusing dan tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah bengkel yang ditinggalkan, dengan tangan dan kaki diikat ke kursi kayu, dan selotip hijau menempel di mulutnya. Oh, rambut Geraldine Sol acak-acakan sekarang, dia ketakutan, dan terus merengek. Setengah hari kemudian, seseorang masuk dari pintu, memegang tongkat baseball, topi, dan topeng. Saat dia mendekat, pria itu merobek lem di mulut Geraldine Sol. Mendesis. Tiba-tiba, kulit mulut Geraldine Sol robek, dan darah mengalir keluar. Ah, tolong, tolong. Geraldine Sol tersentak dan berteriak putus asa. Namun, tidak ada yang menjawab sama sekali. Pengemudi itu menatap dingin ke arah Geraldine Sol, yang sangat panik, dan berkata dengan suara rendah, berhentilah berteriak, ini adalah bengkel yang terbengkalai dalam radius 5 mil, lebih dari 20 km jauhnya dari kota, dan tidak ada seorang pun akan datang ke sini menyelamatkanmu. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia ketakutan dan bodoh, dan dia masih berteriak putus asa. Berhentilah membuat keributan, berhentilah membuat keributan. Pengemudi itu tiba-tiba menjadi marah, mengangkat tongkat bisbol di tangannya, dan memukul kepala Geraldine Sol. Ledakan, ada suara mendengung di kepala Geraldine Sol, dan dia jatuh ke tanah, dengan darah menggelegak dari kepalanya, sangat berdarah. Setelah setengah hari lagi, ketika Geraldine Sol bangun, dia lelah, kepalanya sakit, dan separuh wajahnya berlumuran darah lengket. Dia berteriak, tolong, jangan bunuh aku. Aku punya uang dan putriku punya uang. Uang? Aku akan memberimu uang berapapun yang kamu inginkan, jangan bunuh aku. Geraldine Sol berbaring di tanah, memohon. Mungkinkah dia ini diculik? Sopir berjalan dengan tongkat baseball di tangannya. Suara menusuk itu menyentuh saraf Geraldine Sol. Dia berteriak, jangan bunuh aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang. Tetapi ketika dia melihat sosok yang mendekat, dia membeku di sana seperti sambaran petir. Bagaimana mungkin kamu? Geraldine Sol berteriak ngeri. Pengemudi dengan celana ketat hitam dengan dingin melepas topinya, mencibir dengan ganas, dan berkata, Bibi Geraldine, tidak datang ke sini tanpa masalah, jadi kamu masih ingat aku. Francisco, kenapa kamu menangkapku? Salah orang? Aku ingin kamu mengajari Aiden Enzo sampah itu, kamu lepaskan aku, kepalaku sakit, cepat bawa aku ke rumah sakit. Geraldine Sol menangis, dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Karena Francisco Ferris berada 2 langkah darinya, berjongkok, wajahnya sangat kurus hingga tidak berbentuk, rongga matanya juga cekung, dan lingkaran hitam di bawah matanya berat, seperti hantu. Hush! Francisco Ferris mengangkat satu jari di samping bibirnya yang kering, dan berkata dengan senyum kejam, Bibi Geraldine, aku tidak menangkap orang yang salah. Geraldine Sol semakin panik, dengan wajah sedih, memohon belas kasihan, Francisco, apakah saya melakukan kesalahan? Sekarang, keluarga Ferris saya bangkrut, dan paman kedua saya ditangkap, gemetar ketakutan, terisak lama sekali dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Francisco, jika itu benar, Bibi Geraldine tidak salah, Bibi Geraldine minta maaf, tolong biarkan Bibi Geraldine pergi. Biarkan kamu pergi. Francisco Ferris menatap Geraldine Sol dengan mata terbelalak, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Geraldine Sol dengan keras, dan berkata dengan suara kejam, lalu siapa yang membuat keluarga Ferrisku pergi? Geraldine Sol linglung sekarang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Francisco Ferris terlalu menakutkan, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi menantunya? Francisco, kamu pasti salah paham tentang sesuatu, aku benar-benar tidak tahu. Geraldine Sol sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu, kamu tahu aku mengalahkanmu, teriak Francisco Ferris. Bangkit,
naik dan menendang perut Geraldine Sol beberapa kali, lalu mengambil tongkat baseball, dan menunjuk Geraldine Sol selama 20 menit. Baru setelah Geraldine Sol terbaring sekarat di tanah, Francisco Ferris berhenti. Francisco, jangan pukul aku membuat kesalahan dan tolong. Geraldine Sol kesakitan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia hancur berantakan. Itu menyakitkan, merasa seperti sekarat, tidak ingin mati, tidak apa-apa, lakukan sesuatu untukku, dan aku tidak akan membunuhmu. Francisco Ferris berkata dengan dingin, menatap Geraldine Sol yang dipenuhi memar di tanah. Geraldine Sol seperti anjing yang sekarat melihat harapan hidup, dia berlutut, memeluk paha Francisco Ferris, dan memohon belas kasihan, aku akan melakukannya, jangan pukul aku lagi. Geraldine yang terluka datang ke rumah sakit Dragon City. Geraldine Sol berjalan dengan pincang, mengenakan topi dan topeng, dan membawa Francisco Ferris ke villa. Melihat istana No. 1 yang mewah ini, kebencian Francisco Ferris terhadap Aiden Enzo mencapai puncaknya. Sialan Aiden Enzo, aku akan membalas dendam hari ini. Mengapa balas dendam keluarga? Saya ingin membunuh Vivian Low di depan Anda, dan kemudian membunuh Anda. Setelah itu, aku akan lari dari Sanjiang. Aku, Francisco Ferris, tidak akan pernah kembali lagi. Panggil Vivian Low dan minta dia kembali. Francisco Ferris langsung duduk di sofa, makan anggur, dan memesan dengan dingin. Geraldine Sol sangat pengecut sekarang, dia meringkuk di sudut, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan memutar nomor Vivian Low. Hei, Vivian, kembalilah, kepala ibu sakit, mungkin tidak membaik terakhir kali. Vivian Low berkata, dia ada di perusahaan, menerima panggilan, mendengar suara Geraldine Sol, dia benar-benar lemah, dia merasa cemas, berkata, oke, Bu, tunggu aku akan segera kembali. Geraldine Sol bersenandung, dan berkata dengan cemas, ngomong-ngomong, kamu kembali sendiri, jangan bawa Aiden Enzo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low sedikit terkejut, tanpa Aiden Enzo. Mengapa? Tapi dia tidak ingin terlibat dengan Geraldine Sol, jadi dia setuju, dan kemudian buru-buru mengendarai BMW yang dibeli Aiden Enzo ke villa. Di sini, Geraldine Sol menutup telepon, meringkuk di sudut, gemetar karena ketakutan, dan bertanya dengan ragu-ragu, Francisco, apa yang akan kamu lakukan pada Vivian? Geraldine Sol juga sangat khawatir. Apalagi melihat Francisco Ferris sekarang, itu sangat menakutkan, jika dia melakukan sesuatu pada Vivian Low, bagaimana dia akan hidup di masa depan, dan bagaimana dia bisa menghadapi Vivian Low. Francisco Ferris tersenyum dingin, bangkit, dan hendak berjalan ketika Geraldine Sol jatuh ke tanah ketakutan, berteriak keras, panik. Jangan khawatir, Bibi Geraldine, aku sangat mencintai Vivian Low, aku tidak akan melakukan apapun padanya, tapi aku hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Francisco tersenyum dingin, lalu mengeluarkan pil biru kecil di tangannya, melemparkannya ke Geraldine Sol dan berkata, saya akan membuatkan Vivian Low secangkir teh, biarkan dia meminumnya, dan kemudian Anda bisa keluar. Ini adalah obat khusus yang diimpor, dan khasiat obatnya sangat kuat. Tidak peduli wanita berbudi seperti apa Anda, selama Anda memakan ini, Anda akan mengembara hingga batas dan merangkak pada pria secara langsung. Francisco Ferris merasa sangat cemburu ketika dia berpikir bahwa dia tidak mendapatkan Vivian Low selama bertahun-tahun, tetapi dia malah menikahi Aiden Enzo. Mengapa? Sampah tidak berguna, benar-benar bisa berbalik. Aiden Enzo, bukankah kamu gila? Lalu hari ini, aku akan menyiksa Vivian Low sampai mati, biarkan kamu melihat bagaimana wanitamu menggodaku. Francisco Ferris menggertakkan giginya, bersiap untuk melibatkan Vivian Low di villa terlebih dahulu, dan kemudian memanggil Aiden Enzo dan biarkan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Istrinya, yang terlihat sluti di bawah pria lain. Haha, Geraldine Sol memandangi pil biru itu, gemetar di sekujur tubuh, dan bertanya dengan hati-hati, Francisco, obat macam apa ini? Pop, Francisco Ferris menamparnya dengan keras, dan berkata, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, apakah kamu masih ingin dipukuli? Geraldine Sol yang ditampar menyerah, berbalik dan pergi untuk membuat segelas air, dan menamparkan dia di depan Francisco Ferris. Pil-pil itu dimasukkan dan dengan cepat larut, tidak berwarna dan tidak berbau. Dia juga bingung dan takut, dan berdoa dalam hati, Vivian, jangan salahkan ibu, saya juga tidak bisa menahannya, jadi jangan meminumnya. Pada saat ini, di gerbang,
sepasang kaki putih dan rambut panjang halus melangkah masuk, dan Vivian Low kembali. Karena Geraldine Sol memanggil dengan tergesa-gesa, dan suaranya sangat lemah, Vivian Low benar-benar berpikir bahwa sesuatu yang serius terjadi pada Geraldine Sol, jadi dia bergegas kembali. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain Geraldine Sol, ada pria lain di keluarga. Dan pria ini tidak lain adalah Francisco Ferris. Francisco Ferris, kenapa kamu di sini? Vivian Low bertanya, menatap Francisco Ferris yang sedang duduk di sofa dengan senyum dingin dan cabul. Oh, Vivian, bukankah Bibi Geraldine mengundangku untuk datang dan duduk, mengatakan bahwa kamu telah pindah ke rumah baru? Francisco Ferris menjelaskan sambil tersenyum, sepertinya manusia dan hewan tidak berbahaya, tetapi matanya melintas dengan dingin dan konspirasi. Melihat penampilan Vivian Low, sosoknya yang seksi dan montok, terutama sepasang kakinya yang panjang dengan garis yang sempurna, Francisco Ferris tidak bisa menahan kegembiraannya. Akhirnya, wanita ini akan jatuh ke tanganku. Francisco Ferris telah menunggu 10 tahun untuk mendapatkan Vivian Low. Alis indah Vivian Low sedikit mengelompok, dan dia menoleh untuk melihat Geraldine Sol yang datang dengan cangkir teh, dan bertanya dengan cemas, "Bu, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kenapa kamu memakai masker?" "Vivian, aku mungkin masuk angin. Kamu minum airnya dulu, apa kamu haus saat kembali?" Cangkir di tangan Geraldine Sol sedikit bergetar. Dia benar-benar tidak ingin melakukan ini, tetapi dia seorang wanita, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak menurut, dia akan mati, dan Vivian Low juga akan dirugikan. Hanya untuk memuaskan Francisco Ferris, itu seharusnya baik-baik saja. Vivian Low mengerutkan kening, dan tanpa berpikir, dia menyesap beberapa teguk dan berkata, "Bu, aku akan membawamu ke rumah sakit." Geraldine Sol tidak bergerak, tetapi menatap Francisco Ferris dengan kaki menyilang di sofa, yang terakhir berkata dengan dingin, "Naik." Geraldine Sol mendapatkan perintah dan berlari ke atas dengan tergesa-gesa, dan melihat kembali ke bagian bawah gedung, mengejutkan Vivian Low, dan bergumam, "Vivian, jangan salahkan ibu, Vivian, saat kita berdua pergi, bisakah kita membicarakannya?" Francisco Ferris menelan ludahnya, matanya yang serakah terus menatap Vivian Low. Vivian Low merasa tidak nyaman, terutama ketika Francisco Ferris menatapnya seperti ini, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan dia menemukan bahwa Francisco Ferris hari ini sangat aneh, dan matanya penuh dengan provokasi dan nafsu. "Aku tidak ingin berbicara denganmu, aku akan membiarkan Aiden Enzo kembali." Vivian Low memikirkan Aiden Enzo untuk pertama kalinya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Terkunci. Francisco Ferris bangkit dengan marah, seperti harimau lapar yang bergegas menuju makanannya, menamparkan wajah Vivian Low dengan keras, dan pada saat yang sama melemparkan ponselnya ke tanah, menghancurkannya. "Kamu mencari kematian," Francisco Ferris berteriak, menatap Vivian Low dengan mata yang bernapas api. Vivian Low tercengang, menutupi wajahnya dan memandang Francisco Ferris. Dia gugup di dalam hatinya. Dia memandang Francisco Ferris yang berdiri di depannya, dan berkata dengan tenang, "Francisco Ferris, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah rumah saya, dan saya menyarankan Anda untuk berbuat lebih baik sekarang. Keluar, aku keluar." Francisco tertawa kosong, menjambak rambut panjang Vivian Low secara langsung, dan seluruh wajah cantik terungkap di bawah mata Francisco Ferris. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai wajah yang telah lama dia rindukan, dan berkata dengan cibiran yang kejam, "Vivian Low, hari ini aku ingin kamu mencicipi, apa buah pahit menolakku." Menerkam. Francisco Ferris menerkamnya, memeluk Vivian Low, ingin menciumnya. Vivian Low berjuang keras dan mendorong Francisco Ferris pergi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Francisco Ferris, kamu binatang buas. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Tidak juga akankah Aiden Enzo melepaskanmu." "Aiden Enzo? Ini Aiden Enzo lagi." Ketika Francisco Ferris memikirkan Aiden Enzo, pikirannya meledak, tubuhnya penuh dengan amarah yang tak terkendali. "Vivian, aku menyarankanmu untuk mematuhiku dengan patuh dan menghindari rasa sakit darah dan daging. Hari ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan datang untuk menyelamatkanmu, dan aku akan menggodamu di depan Aiden Enzo." Vivian Low mengangkat tangannya, hanya menamparnya, dan menamparkan wajah Francisco Ferris dengan keras. Dengan sekuat tenaga, dia berkata dengan marah, "Kamu mesum." Dia menatap Vivian Low dengan mata mesum dan berkata, "Pukul, terus pukul,
aku suka ketika kamu memukulku. Kemudian, dia bergegas maju, menyeret Vivian Low, dan melemparkannya ke sofa. Ah, lepaskan aku, tolong, Bu, selamatkan aku, selamatkan aku. Vivian Low meronta dan melawan dengan keras, berteriak putus asa. Tapi di lantai atas, bersembunyi di kamar tidur utama, mondar-mandir tanpa henti, Geraldine Sol, yang sangat gugup. Menutup telinganya, seolah dia tidak mendengarnya. Tidak, aku akan mati, tetapi Vivian Low adalah putriku. Tidak, aku tidak bisa turun, aku akan mati jika aku turun. Geraldine Sol menjadi gila, dan teriakan minta tolong Vivian Low dari bawah gedung menyiksa sarafnya. Tapi dia takut, panik. Francisco Ferris di lantai bawah memiliki keinginan binatang yang benar-benar tak terkendali, dan dengan seringai celaka, menekan Vivian Low ke sofa. Vivian Low berkeringat deras di sekujur tubuhnya dengan tergesa-gesa, dan setelah meminum segelas air tadi, dia tiba-tiba merasa lelah. Dia tidak mengerti mengapa ibunya sendiri ingin mengadunya seperti ini. Ini mendorongnya ke dalam lubang api. Vivian Low membanting lututnya dan menekannya dengan keras ke selangkangan Francisco Ferris. Oh, Francisco Ferris berteriak dan jatuh. Vivian Low juga ingin bangun saat ini. Aku akan membunuhmu hari ini. Kemarilah. Francisco sangat marah, panik, bangkit dan menahan rasa sakit, menjambak rambut Vivian Low, dan menariknya kembali. Tepuk. Beberapa tamparan berturut-turut, menamparkan wajah Vivian Low dengan keras, dan di detik berikutnya, Vivian Low merosot lemah di sofa. Tamparan ini membuatnya merasa pusing, dan bersenandung. Tolong aku. Tolong? Aiden Enzo selamatkan aku, Francisco mencibir, menatap Vivian Low yang dengan lembut menolak di sofa. Mendesis. Dengan air mata yang keras, kemeja putih Vivian Low ditarik, memperlihatkan bahu putih yang lembut. Lepaskan putriku. Pada saat ini, tidak tahu dari mana datangnya keberanian Geraldine Sol, mengangkat tongkat golf di tangannya, dia membantingnya ke punggung Francisco Ferris. Francisco Ferris berbaring, lalu menoleh untuk menatap Geraldine Sol dengan muram, langsung mengulurkan tangan dan meraih tongkat golf di tangannya, dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan, pukulan berat menghantam Geraldine Sol, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia bersenandung dan menangis, Vivian, aku minta maaf untukmu. Francisco berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Vivian Low berjalan sambil tersenyum. Tiba-tiba, dua sosok memasuki pintu. Francisco Ferris, kamu mencari kematian. Teriakan marah bergema di seluruh villa, mengguncang seluruh halaman lonceng. Aiden Enzo, matanya menyemburkan api, tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin dan tak terkalahkan, menatap Francisco Ferris. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pembunuhan selesai. Melihat pemandangan di depannya, Aiden Enzo tidak bisa lagi menyembunyikan aura tirani. Sialan Francisco Ferris, beraninya kau datang. Dia mencari kematian. Jika Zeran Bruce tidak datang untuk memberitahunya lebih awal, Geraldine Sol telah membawa seorang pria aneh kembali ke villa hari ini, dan melihat cara dia berjalan, sepertinya dia telah dipukuli, dan Aiden Enzo tidak akan kembali. Penjaga keamanan villa tidak punya pilihan, mereka dibawa masuk oleh Geraldine Sol. Mereka memiliki disiplin sendiri dan tidak akan menanyakan apapun tentang penghuni halaman lonceng. Ditambah dengan Geraldine Sol yang sengaja menutupi lukanya, para penjaga keamanan itu tidak memperhatikan sama sekali. Para pelayan di villa semuanya dipecat oleh Geraldine Sol beberapa hari yang lalu, karena terlalu mahal. Uang itu juga ditarik ke sakunya sendiri. Dapat dikatakan bahwa di Istana No. 1 ini, kecuali beberapa orang hari ini, tidak ada seorang pun. Mata Aiden Enzo terbelah, tubuhnya penuh amarah, dia tiba-tiba melangkah maju, dan menendang. Sebelum Francisco Ferris sempat bereaksi, dia melihat sebuah kaki besar ditendang tepat di wajahnya. Ledakan, Francisco Ferris terbang terbalik, menabrak tiang dinding dengan keras, jatuh dengan keras di belakangnya, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sial, Aiden Enzo, ini benar-benar saatnya kamu datang ke sini. Francisco mencoba bangkit dari tanah, menarik napas beberapa kali, dan menyeringai, yang sangat menakutkan. Aiden Enzo, Vivian Low saat ini lemah, berjuang untuk menerkam lengan Aiden Enzo. Dia gemetar ketakutan sekarang, dan munculnya bunga pir dengan hujan sangat menyedihkan. Aiden Enzo memeluk Vivian Low dengan erat dan sangat marah. Bahkan setelah pindah ke villa, Aiden Enzo menyalahkan dirinya karena tidak mampu melindungi Vivian Low dengan baik.
Sialan Francisco Ferris. Tidak apa-apa, aku kembali. Aiden Enzo memeluk Vivian Low, lalu berjalan menuju Francisco Ferris dalam beberapa langkah dengan tatapan membunuh yang dingin di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan dingin, Francisco Ferris, aku membiarkanmu pergi terakhir kali ini kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu mencari kematianmu sendiri. Francisco Ferris mencibir dengan ganas, menatap Aiden Enzo, dan berkata, Aiden Enzo, jangan munafik, aku di sini untuk balas dendam hari ini. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Bang! Suara itu jatuh begitu saja. Aiden Enzo langsung menggertaknya ke depan, membanting lututnya, dan memukul dagu Francisco Ferris dengan keras. Retakan, beberapa gigi keluar dari mulut Francisco Ferris, dan mulutnya penuh darah. Ah, sial, Francisco Ferris menjerit kesakitan, dan baru saja akan melawan, Aiden Enzo menendangnya dengan keras lagi, menendangnya seperti katak, dan terbang keluar lagi. Francisco Ferris jatuh ke tanah, mulutnya penuh darah, dan rasa sakit di perutnya membuatnya sering terbangun. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk berhasil hari ini, dan sekarang dia ingin berlari dengan cepat. Lagi pula, dia telah melihat metode Aiden Enzo sebelumnya, dan dia belum ingin mati, kawan, dia tidak akan takut kehabisan kayu bakar jika dia menjaga perbukitan hijau. Masalah besar, dia pergi ke luar negeri. Namun, saat Francisco Ferris hendak bangun, sebuah kaki besar menginjak punggungnya dengan berat, menghentakkannya ke lantai. Mata Aiden Enzo merah dan dia penuh amarah. Francisco Ferris yang terkutuk ini melepaskannya, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana harus bertobat dan melanggar intinya lagi. Francisco Ferris, kamu benar-benar mampu bunuh diri. Bahkan jika kamu adalah keponakan Camelia Emer, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Aiden Enzo berteriak marah, menjambak rambut Francisco Ferris, dan mengangkatnya. Aiden Enzo, aku menyarankanmu untuk melepaskanku dengan cepat. Bibiku adalah Camelia Emer, dari keluarga Jinling Emer. Aku memiliki setengah dari darah keluarga Emer di dalam diriku. Jika kamu berani menyentuhku, kamu sedang mencari kematian. Dalam kognisinya, keluarga Emer adalah langit, dan keluarga Emer adalah kaisar. Apa itu Aiden Enzo? Sampah yang terpaksa melarikan diri dari keluarga Enzo, tetapi bisakah dia menggulingkan langit? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa begitu tidak berguna beberapa tahun terakhir ini? Aiden Enzo benar-benar tidak tahu dari mana Francisco Ferris mendapatkan keberanian untuk menjadi begitu sombong. Apakah itu berasal dari kebaikan keluarga Ferris dan keluarga Emer? Atau, apakah dia rendah dalam IQ? Bang bang bang. Aiden Enzo, yang sangat marah, meninju wajah Francisco Ferris beberapa kali, berlumuran darah. Pukulan ini semua mengenai mata dan hidung Francisco Ferris. Hanya dalam beberapa detik, hidung Francisco Ferris memar dan wajahnya berlumuran darah, dan dia mengerang dan muntah darah. Kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkan bibiku menghancurkan keluarga Enzo-mu. Francisco Ferris terisak, tatapan dingin melintas di matanya. Hancurkan aku. Aiden Enzo mencibir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara dengannya seperti itu. Jingle bell, tiba-tiba, telepon, berdering dengan cepat. Francisco Ferris memegang telepon di tangannya, dan ide peneleponnya adalah Camelia Emer. Wajahnya berlumuran darah, dan dia tersenyum sedih, lihat, telepon bibiku, beraninya kamu menyentuhku. Pok, Aiden Enzo langsung meraih telepon, dan setelah terhubung, ada suara acuh tak acuh di ujung sana, mengatakan, Aiden Enzo, biarkan Francisco Ferris pergi, saya akan segera mengirimnya ke luar negeri, dia masih anak-anak dan bodoh. Saya bersedia untuk memberikan semua harta keluarga Ferris ini untukmu, dan setengah dari harta keluarga Emer di Sanjiang. Pada saat ini, Camelia Emer, duduk di villa, memandang ke Keidro Ferris berlutut di depannya dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh di wajahnya. Keidro Ferris terisak dan pikirannya hancur. 10 menit yang lalu, dia menemukan bahwa putranya hilang. Di kamarnya, dia juga menemukan rencana aksinya. Meskipun sulit, Keidro Ferris dapat melihat bahwa putranya akan membalas dendam pada Aiden Enzo. Pengadilan mati. Kenapa dia masih begitu cuek? Kenapa dia harus menantang Aiden Enzo lagi? Itu adalah keluarga Enzo dari Pulau Tianxin. Bertahanlah, Anda dapat menanggung segala sesuatu di dunia yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Kemarahan dapat membunuh semua orang yang menghalangi jalan di dunia. Nyonya, saya mohon, Anda harus menyelamatkan Francisco. Dia dibuat bingung oleh kebencian.
Keidro Ferris berlutut dan bersujud. Keluarga Ferris sudah pergi, dan mereka telah tinggal di genting villa selama beberapa hari terakhir. Camelia Emmer telah mengatakan bahwa keluarga Ferris akan pindah ke Jinling, dan dalam 3 tahun, itu akan menjadi keluarga Ferris yang lain. Namun, kali ini, Francisco Ferris melangkah terlalu jauh, dan berani pergi ke Aiden Enzo lagi, dan bahkan berencana untuk membunuh Vivian Low dan Aiden Enzo. Bingung, kegilaan. Di sisi Aiden Enzo, dia menerima telepon dari Camelia Emmer, wajahnya dingin, seperti binatang buas yang terperangkap di jurang, menatap Francisco Ferris yang terus mencibir dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Yang terakhir juga tersenyum muram, bagaimana dengan Aiden Enzo, tidakkah kamu berani menyentuhku? Hahaha, aku tahu kamu tidak berguna, dan kamu akan selalu tidak berguna. Aku hanya ingin membunuhmu. Ayo, kamu akan membunuhku. Aiden Enzo, Francisco Ferris adalah darah keluarga Emmer saya. Saya tidak mengizinkan Anda untuk menyakiti hidupnya. Gunakan setengah dari properti keluarga Emmer di Sanjiang sebagai alat tawar-menawar. Nada suara Camelia Emmer tampaknya tak tertahankan. Namun, keluar, Aiden Enzo berteriak seperti guntur, menyapu seluruh villa, dan pada saat yang sama, seluruh Yunding villa. Camelia Emmer langsung ketakutan, dan dia membeku di villa, wajahnya dingin dan berkeringat, dan matanya bergetar. Suara bergulir ini, momentumnya menakutkan. Bahkan lebih buruk dari Gustavo Enzo saat itu. Aiden Enzo, dia akhirnya tumbuh memiliki kekuatan seorang kaisar. Sial, ini adalah hal terakhir yang dilihat Camelia Emmer. Aiden Enzo, ini adalah perintah dariku, Camelia Emmer, sebagai istri kedua dari keluarga Enzo, untuk melepaskan Francisco Ferris. Camelia Emmer tiba-tiba berdiri dari sofa, rasa dingin yang menusuk tulang keluar dari tubuhnya. Camelia Emmer, izinkan saya mengatakannya lagi, Anda tidak berhak memerintah saya. Di mata saya, Anda, Camelia Emmer, tidak perlu takut. Jika Anda ingin mempertaruhkan seluruh keluarga Emmer untuk satu Francisco Ferris, saya bersedia menemanimu. Itu masih bisa ada di dunia ini. Aiden Enzo berkata dengan dingin, dengan api kemarahan menari di matanya. Terkunci. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo menghancurkan telepon menjadi berkeping-keping. Sekarang, Francisco Ferris ketakutan, terutama ketika dia bertemu dengan mata Aiden Enzo yang sangat dingin, dia gemetaran, mengerikan. Saat ini, Aiden Enzo sepertinya ingin membunuh seseorang. Vivian Low bersandar ke samping dengan lemas, menatap punggung Aiden Enzo dengan mata kabur, tangannya mencengkeram rambut Francisco Ferris dengan erat, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya, keluar ke seluruh villa. Apakah ini masih suamimu? Pada saat ini, Geraldine Sol juga merangkak ke sisi Vivian Low, penuh luka dan bersenandung. Dia memandang Aiden Enzo yang sedang mengajar Francisco Ferris di sana, dan seluruh pikirannya tertegun. Apakah ini Aiden Enzo yang tidak berguna? Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia sering mempermalukan dan menggertak Aiden Enzo, dan bahkan mencoba segala cara untuk mengusir Aiden Enzo. Sekarang, Aiden Enzo bertingkah terlalu kuat, hampir ketakutan jiwa Geraldine Sol pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menunjukkan gigi dan cakarnya di depan Aiden Enzo begitu lama. Memikirkan konsekuensinya, Geraldine Sol merasa takut dan gemetar. Aiden Enzo menyeret Francisco Ferris langsung dari tanah ke sisi meja kopi, lalu menekan tangannya dengan keras ke meja kopi. Pisau. Aiden Enzo mengangkat tangannya dan mendengus dingin, menatap Zeran Bruce yang berdiri di depan pintu. Zeran Bruce mengeluarkan belati langsung dari belakang dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo dengan hormat. Belati yang berkilauan dengan cahaya dingin berterbangan di tangan Aiden Enzo, beriak dengan bunga pedang yang dingin. Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar berani menyentuhku? Francisco Ferris melihat belati terbang di tangan Aiden Enzo, dan sudah ketakutan, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan mencibir. Oh, suara itu baru saja jatuh. Aiden Enzo mengangkat pisaunya dan jatuh, belati itu menusuk langsung ke punggung tangan Francisco Ferris, langsung menusuk dan jatuh ke meja kopi marmer. Aksinya bersih dan rapi, tanpa ada kecerobohan. Ah, tanganku. Francisco berteriak dengan sedih, kakinya berkibar, tangan kanannya dipaku ke meja kopi, darah mengalir keluar. Maafkan aku salah, aku tidak berani lagi. Aiden Enzo, maafkan aku. Selanjutnya, tangan kedua, Aiden Enzo berkata dengan dingin, acuh tak acuh terhadap permintaan belas kasihan Francisco Ferris. Dia berkata,
Bahkan jika itu adalah Camelia Emer, jangan pernah berpikir untuk membawa Francisco Ferris pergi dari sini hari ini. Sikat. Oh, Aiden Enzo sekali lagi memiliki belati ekstra di tangannya, dan pisaunya jatuh, dia menusuk tangan kiri Francisco Ferris lagi, dan memakukannya ke meja kopi. Ah! Teriakan pembantaian babi bergema di seluruh villa. Vivian Low sudah pingsan, tubuh Geraldine Sol sekarang lemah, dan kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Aiden Enzo sebenarnya adalah orang yang kejam. Dia meluncurkan yang kejam, sebenarnya sangat kejam dan berdarah. Geraldine Sol tidak sabar untuk berlutut kepada Aiden Enzo dan memohon belas kasihan, memohon padanya untuk memaafkan kecerobohan dan masalah yang tidak masuk akal sebelumnya. Berhenti. Tiba-tiba, omelan dingin terdengar di pintu. Pisau di tangan Aiden Enzo terangkat tinggi, dan dia hendak menusuk kaki kanan Francisco Ferris. Ketika dia menoleh dan melihat, dia melihat Camelia Emer dalam congsam, berdiri mulia di depan pintu, dengan puluhan pengawal berjas hitam di belakang dia. Bibi Camelia, bantu aku, tolong. Francisco melihat Camelia Emer datang, dan keinginan kuat untuk bertahan hidup tersulut di dalam hatinya. Tetapi, oh, Aiden Enzo mencibir, dan pisau di tangannya jatuh, langsung menusuk kaki kanan Francisco Ferris dan mematahkan hamstringnya. Setelah itu, Aiden Enzo perlahan menegakkan tubuh, mengambil handuk yang diserahkan oleh Zeran Grus, menyekat tangannya, dan berkata dengan dingin, Camelia Emer, apa yang kamu coba bawa begitu banyak orang ke sini? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.